kepada Allah. Itu Nabi Ibrahim. Makanya dapat gelar Khalilullah. Ini kasih Allah. Loh, itu jadi pondok pesantren pertama di dunia itu Nabi Ibrahim. Makanya orang nggak boleh lupa. Orang nggak boleh lupa. Karena dari situ kemudian dunia bergerak. Dunia bergerak. Kita suka nggak suka. Dunia ini bergerak karena titik. Inda baitikal muharram ini. Karena terus kemudian Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak itu punya anak namanya Yakub utawa Israel punya anak 12 namanya Bani Israel. Dan dunia bergerak karena Bani Israel. You suka nggak suka, seneng orang seneng, dunia bergerak karena Bani Israel. Dan kemudian dunia digerakkan juga oleh Al-Quran lewat Nabi Muhammad. Tapi ini pusatnya tidak di Bani Israel, tapi di Bani Ismail. Makanya ya akhirnya sudah. Keturunan Ibrahim ini berada di lingkar dunia hari ini. Dan masa depan dunia ya diisi sama kekuatan Bani Ibrahim. Makanya suka nggak suka daripada kelahi dipisah. Ya sudah pisah lah, udah. Selesai kamu. Nabi Muhammad ya udah. Resolusi konfliknya ditarik. Apa? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Udah kamu Masjidil Haram, yang sana biar Masjidil Aqsa. Makanya bukan minal Masjidil Haram ilal Borobudur gitu, bukan. Tapi karena memang masa depan dunia itu pusatnya ya di dua titik ini. Makanya dua titik ini disebut alladzi barokna haulahu. Dua-duanya barokah lah. Yang barokah Masjidil Aqsa geser ke Eropa, bangun peradaban di sana. Yang barokahnya Masjidil Haram geser ke sini, membangun Indonesia. Nah, semua sistem di sini kan menggunakan sistemnya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Karena mukaddimahnya sudah disampaikan oleh Yai Rafiq, maka saya enggak mukaddimah lagi, udah gitu aja. Ya iyalah ya, tadi sudah Yai Rafiq komplit disebut semua. Maka sekarang ya tak neruskan gitu aja. Jadi ini alhamdulillah ada tumpeng, muncul bahasa baru, mountain rice. You know mountain rice? Yes? Itu tumpeng, ulang tahun. Padahal Kiai Samsul ini sekolahnya udah di Australia. Tak pikir sudah lupa sama tumpeng. Ternyata si ono tumpengnya. Nondok dibelah separuh. Ono iki apa? Lombok. Ya sekedar mengingatkan aja bahwa sebelum ada rocket chicken. Ya sebelum ada rocket chicken, sebelum ada nopo McD sebenarnya ya tumpeng, dan wong Jawa luwe loman, luwe komplit. Jadi ayam satu bukan suwiwi tok itu kan, kalau roket kan suwiwi. Nah, jadi mulai rada medit wis. Nek wong Jawa itu loman sak segone, utuh sak ndase. Bahkan dikancani mountain rice gitu. Nah, itu dikancani. Lo artinya apa? Ini sudah mengingatkan bahwa semodifikasi apapun hari ini tentang ayam dan tentang makanan, itu bahwa dulu ya begini nih, makan bareng tumpeng, endok diketok-ketok, itu ya seperti ini. Lah begitu juga hari ini sebenarnya kita ini kan sekedar mengingatkan aja. Sebab manusia ini pusat kehidupan di bumi ini manusia. Jadi siklus kehidupan di sini ini ya menungso. Sebagai apa? Sebagai aksani takwimnya makhluk Allah. Siklusnya di manusia. Apa jari menungso lah, wong khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Udah semua untuk manusia. Cuman manusia itu sifat dasarnya makhlul khata' wa nisyan. Kadang
memang salah dan lupa. Makanya biar juga nggak salah, nggak lupa. Maka ya bikin peringatan-peringatan itu maka biar inget kan. Maka namanya selalu peringatan, ben inget. Peringatan Isra Mi'raj, peringatan Khol, semua peringatan Maulid, ben inget. Karena makalul khata, manusia pusatnya lupa dan pusatnya salah. Makanya harus diingatkan. Sama kayak begini nih peringatan pondok pesantren gitu. Hari lahir keberapa Kiai Samsul? Ke-7. Ini juga bukan barang baru. Ke-7 itu Afkaruna. Tapi pondok pesantren itu sudah ada semenjak dahulu. Bahkan yang namanya nitip anak itu di pesantren itu bukan cuman zamannya Kiai Samsul. Bahkan semenjak zaman Nabi Ibrahim itu sudah nitip anak di pesantren. Tapi kalau Nabi Ibrahim itu nitip anak, pengasuhnya langsung Allah. Loh kan Nabi Ibrahim kan nitip anak kan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Jadi aku juga nitip. Jadi askantu min dzurriyyati, aku titip ya Allah anakku ini. Biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah tempat yang enggak ada apa-apa. Enggak apa-apa, enggak ada apa-apa. Wong ini tempatmu. Inda baitikal muharram. Ini tempatmu, enggak apa-apa. Udah tak titipin aja deh. Loh makanya ketika Nabi Ibrahim nitip anak kepada Allah, ketika diminta Allah, ya dikasihkan, wong dititipkan kok. Dipotong ya him ya, potong aja wong tak titipno mosok ora oleh. Lah kita kadang nitip anak di pesantren dijewer aja enggak terima. Oh nitip ya udah titipno. Rabbana ini askantu min dzurriyyati. Jadi pondok pesantren tertua di dunia itu ya pesantrennya Gusti Allah itu Nabi Ibrahim nitip anak itu. Dan dari situ kemudian dunia bergerak. Karena apa? Karena semua dikembalikan kepada Allah, maka biar diurus sama Allah. Makanya manusia yang sistem hidupnya dari tanaman tiba-tiba dititipkan di tempat yang enggak ada tanaman, akan tetapi tempat yang tidak ada tanaman di situ tempatnya Allah Subhanahu wa taala inda baitikal muharram. Makanya enggak usah khawatir dititipkan pangeran mesti dikai. Makanya doanya adalah Rabbana liyuqimus sholata, ya Allah biar ku kasihlah ibadah kepadamu, kuat menjalankan sholat. Ini kan sesuatu permintaan yang aneh kalau secara akal manusia. Loh kok iso tempat yang gak ada jaminan sosial, kok tiba-tiba orang disuruh kuat hatinya beribadah, sholat, tanpa jaminan. Orang ditaruh di masjid dengan jaminan Jumat berkah, itu ya pasti sergap lah ke masjid tuh gak ada Jumat berkah. Lo pasti seneng udah titipno, ora ono apa-apa. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Berikanlah semua ini kecondongan kepada tempat inilah ya gimana wong gak ada kolam renang gitu orang ya seneng. Ada jaminan sosial, ada keindahan. Orang condong ke mall atau ke tempat rekreasi ya pantas. Warzuqhum minas samarot. Lu wong sajarotnya enggak ada. Pohonnya enggak ada, kok minta samarot, minta buah-buahan. Ini muskilatnya dunia itu ya di situ itu. Tapi nitipin anak. Yang hebat Siti Hajar kok ya nompo. Ora Bapak Edan maksud aku dititipno ning nggon sing ra eneng apa-apa. Ini sebuah keadaan pertama kali. Jadi uang dengan tingkat kepasrahan kepada Allah. Itu Nabi Ibrahim. Makanya dapat gelar Khalilullah. Ini kasih Allah. Loh itu jadi pondok pesantren pertama di dunia itu nggone Nabi Ibrahim. Makanya orang nggak boleh lupa. Orang nggak boleh lupa karena dari situ kemudian dunia bergerak. Dunia bergerak, kita suka nggak suka, dunia ini bergerak karena titik inda baitikal muharram ini. Karena terus kemudian Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak itu punya anak namanya Yakub utawa Israel punya anak 12 namanya Bani Israel. Dan dunia bergerak karena Bani Israel. You suka nggak suka.
Seneng orang seneng dunia bergerak karena Bani Israel. Dan kemudian dunia digerakkan juga oleh Al-Quran lewat Nabi Muhammad. Tapi ini pusatnya tidak di Bani Israel, tapi di Bani Ismail. Makanya ya akhirnya sudah. Keturunan Ibrahim ini berada di lingkar dunia hari ini. Dan masa depan dunia ya diisi sama kekuatan Bani Ibrahim. Makanya suka gak suka daripada kelahi dipisah. Ya sudah pisah lah, udah selesai kamu. Nabi Muhammad ya udah. Resolusi konfliknya ditarik. Apa? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Udah kamu Masjidil Haram, yang sana biar Masjidil Aqsa. Makanya bukan minal Masjidil Haram ilal Borobudur gitu, bukan. Tapi karena memang masa depan dunia itu ya pusatnya ya di dua titik ini. Makanya dua titik ini disebut alladzi barokna kaulahu, dua-duanya barokah lah. Yang barokah Masjidil Aqsa geser ke Eropa, bangun peradaban di sana. Yang barokahnya Masjidil Haram geser ke sini, membangun Indonesia. Nah, semua sistem di sini kan menggunakan sistemnya Rasul, sistem Masjidil Haram. Nah, bahkan negara kita ini dibentuk dengan sistem Masjidil Haram. Karena apa? Karena persatuan dari Sabang Merauke yang berisi manusia disebut dengan sebutan Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati, sehingga kemudian tidak ada lagi raja hamba kawula Gusti, yang ada adalah manusia hidup saling bertanggung jawab. Konsep itu oleh Rasulullah disebut ra'iyah, dan setiap baiat Nahdlatul Ulama pasti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Makanya Sabang sampai Merauke apapun agama, suku dan bangsanya disebut ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang secara struktural menyebut warga bangsanya dengan bahasa Rasulullah hanya muslim Indonesia. Ayo, mana ada negara paling sunnah nih orang Indonesia? Mungkin takok aku. Loh, makanya Ro'iyah ini nek ngumpul jenenge musyarakah, lahir masyarakat. Nek berbeda faham wasyawirhum fil amri musyawarah. Hanya karena dulu yang bangun teritori itu para wali, maka disebut wilayah. Wilayah itulah yang akhirnya jadi negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya penerus para wali yang namanya santri NKRI harga hati. Yang bukan penerus para wali ya mentanyakan NKRI harga pas, NKRI harga apa ya. Macam-macam lah, komplain aja kan gitu. Dan itu terstruktur dalam dalam landasan konstitusi ideal Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Bahasa Arab semua itu, bahasa Quran. Majelis itu tafassahu fil majalis yafsahu yafsakil. Lah, lu bahasa Arab. Sampean golek. Kalau sunnah yang belakangan itu kan sunnah mudah. Jenggot, celana cingkrang itu kan sunnah gampang. Kalau jenggot ya jangan dicukur panjang. Tapi kalau cingkrang udah diselesaikan sama para pendiri bangsa, para sesepuh. Tadinya datang dengan jubah, baju Arab, baju syar'i, nggak bisa dipakai nanam padi. Maka baju syar'i dipotong, potongannya namanya syar'un. Di Jawa nggak bisa bilang ain, oh nggak punya huruf ain, punyanya monggo bodoh. Maka sarun jadi sarung, saruan jadi sarungan, itu aja. Fleksibel, Anda mau cingkrang tinggal linting yang agak tinggi, mau panjang turunkan. Tapi orang takbir pasti sempurna, karena aurat laki-laki baina surra war rukbah, di atasnya sudah diadang sama sarung lintingan, maka takbirnya pasti nyantol. Maka nggak ada pakai begini tuh biar nggak nyetlotrok, gini langsung nyantol. Udah diselesaikan yang begitu-begitu sama nenek moyang kita. Nah itu udah jadi kan, akhirnya kemudian kita yang tadinya puluhan bangsa, suku, agama mampu bersatu dalam satu negara. Eropa satu bangsa pisah puluhan negara, Arab satu bangsa pisah puluhan negara, Cina satu bangsa pisah puluhan negara. Kita puluhan bangsa, suku, agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lho iki Kanjeng Nabi, nek Nabi ora iso kaya ngene iki. Kalau tidak pakai konsepnya Nabi, mohal, sudahlah.
Orang yang mengaku paling dekat dengan Nabi aja nggak bisa menyatukan Indonesia. Habib Rizik nggak bisa, dia nggak bisa. Nah, karena apa? Mengingkari konsep raiyah. Makanya Indonesia bukan people. People itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, merasa dia wakil Tuhan, maka konsep khilafah tahririyah nggak cocok di negeri raiyah. Begitu juga komunis, dia proletar. Proletar itu kalau sudah banyak namanya diktator proletariat. Dia nggak cocok di negeri rakyat. Makanya komunis nggak cocok, PKI juga nggak bisa hidup di Indonesia. Nah, rakyat inilah orang berbeda-beda tapi bisa hidup dalam satu tanggung jawab loh ini. Makanya sampean ojo main-main dengan konsep rakyat, dan tidak ada orang kafir di negeri rakyat. Rakyat yang ngono dhimmi kabeh. Makanya kalau di sini mau jihad mencari orang kafir susah. Makanya yang pengen mati syahid itu susah cari orang kafir di Indonesia. Akhirnya biar ketemu orang kafir tetangganya dikafirkan. Suka ake kafir, suka musyrik itu sebenarnya karena kalah disik sama para wali. Agar menemukan orang kafir maka wali dihilangkan, mengatakan Gajah Mada Islam lah. Itulah itu konflik epistemologi sesungguhnya. Tanya sama Syekh Mustafa Mas'ud ini pasti gitu kan, ini konflik epistemologi. Sampai mengatakan Indonesia disebarkan oleh Saudagar. Ini mau bongkar wali ini sebenarnya. Karena Saudagar nggak bisa diterima di Indonesia menyebarkan agama. Karena agama sebelum Islam datang Hindu. Hindu itu yang kasta tertinggi yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Sekaya apapun orang sudra. Petani pedagang itu sudra nggak boleh ngomong agama. Cuman kalau orang berbicara wali sulit karena la ya'riful wali illal wali. Makanya orang susah. Apalagi yang nggak pernah ziarah ke makam wali kok ngomong wali pasti konslet. Pasti konslet. Wali itu kalau butuh apa-apa download kok. Nggak pakai kemudian wali kok baca buku itu nggak perlu. Wali itu kalau butuh sesuatu langsung download kemana? Ke cloud-nya Allah. Allah itu punya cloud, punya hard disk. Program dunia semua tertulis di situ, namanya Lauhil Mahfud. Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Kalau orang Jepang menyebut kotak Doraemon. Ini punya itu. Nah itu di-download sama wali. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Yang ini tok 3 tahun ya Allah. Makanya wali itu wifi-nya besar. Paketannya besar, makanya wali itu bisa meretas hati orang. Dihack sampean sama wali, paketannya besar. Makanya kalau kita kirim doa, nggak punya wifi, pakai wifi-nya wali. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ila hadrati Nabiyil Mustafa. Itu sama dengan kita kirim gambar nggak punya paketan, cari wifi gratisan. Ke warung.co.id. Ini mengono dunia. Nah itulah. Nah itu sudah jadi selesai di Indonesia. Alhamdulillah akhirnya wadah barokahnya Masjidil Haram ini jadi di Indonesia, sehingga Islam yang geser ke Eropa ya habis, Islam yang geser ke Rusia habis, Islam yang geser ke Cina macet, yang ke Afrika macet, yang ke sini berubah menjadi kekuatan Muslim terbesar di dunia. Hari ini ada di Indonesia. Ayo, aman ngomong-ngomong. Terus sampean mau mengatakan Islam Indonesia tertindas, tapuk lambemu kayak. Lagi biar nanti dikaji sama Profesor Masnun ini, Rektor IAIN UIN Mataram, Profesor Profesor Samsul ini biar yang bahas itu. Kiai kan cuman nyampaikan aja, clue-cluenya aja. Wong kiai nek mikir ora patek detail wis ngono ya iso koyo ngene. Ora patek pinter wong bahasa Inggrisnya ra iso. Mountain rice ya sego gunung ngono. Padahal mountain rice itu segone wong Temanggung. Bukan tumpeng. Nggih. Lah ini udah selesai. Nah, persoalannya kemudian hari ini yang ke Eropa juga sudah jalan. Suka nggak suka bahwa Eropa itu dibangun oleh peradaban Injil dan peradaban Taurat dan peradaban Zabur. Makanya kalau sekarang ini orang Yahudi berkuasa, karena sekarang ini dunia masih teknologinya logam.
ini logam semua. Raja logam dunia itu Nabi Daud, kitabnya Zabur. Jadi jangan salah kalau Yahudi menguasai dunia hari ini karena rajanya logam dunia itu ya Daud. Makanya sebentar aja orang Jerman itu megang Zabur gitu. Di mursidnya ada di daerah Solingen itu. Sekarang Jerman itu jadi raja logam. Karena apa? Ya Zabur itu ono. Terus sekarang jadi peradaban dunia ini ya semuanya jadi situ. Jadi listrik, jadi apa, ini kan pergeseran dari Eropa. Nah dulu masih dipisah, Eropa masih Eropa, Indonesia masih Indonesia. Tapi masa depan dunia seiring waktu semuanya ketemu. Semuanya ketemu jadi satu kayak begini. Untung Isra Mi'raj itu terjadi. Sehingga garis demarkasinya sudah ditarik. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, alladzi barokna, haulahu lakum dinukum, waliatin dengan sistem online sholat itu sudah diselesaikan. Jadi kita enak sekarang ini. Karena bagaimanapun juga barokahnya Masjidil Aqsa geser ke sana, ini akhirnya ketemu. Hari ini ketemu. Orang sholat sekhusyuk apapun pasti ketemu orang Eropa. Hari ini, nggak suka gak suka. Kiai ngajar sholat, paling khusyuk enggak apa-apa. Tapi begitu sholat itu pakai tutup auratnya kain. Kain yang bikin orang Eropa sama orang Cina. You suka gak suka. Kalau kain lokal mahalnya luar biasa, nggak terjangkau. Kain tenun. Tiba-tiba sampean pengen Cina, habisi semua Cina. Telanjang sampean hari ini. Loh, suka ndak suka sampean? Afkaruna bikin kolam wudhu sebanyak apapun, penyelesaiannya tetap keran sama sanyo sama pipa. Wudhunya diajarkan Afkaruna oleh Kiai Samsul, tapi pipa, keran dan sanyonya diurus sama Mas Pion. Tambah tower. Dia suka nggak suka, ini ketemu sudah hari ini. Apa yang disebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu terjadi hari ini, kalau dulu belum. Makanya orang Islam masih murni Islam masih bisa. Karena apa? Wudhu pakai padasan masih bisa. Dulu pergi kemana-mana pakai unta masih bisa. Nernak sendiri, dia anak-anaknya sendiri, kawin-kawinkan sendiri bisa. Sekarang apa orang masih mau pakai unta? Nggak bisa. Pergi haji yang ngurus orang Yahudi, karena pesawat Boeing Airbus dibikin oleh orang Yahudi. Begitu Yahudi mati semua, renang sampean. Lengge, Syekh Mas'ud kemana-mana haji, seorang mursyid. Tapi kursi rodanya itu yang bikin Cina. Emang mau pakai tanduk bambu, perotol tahu bambu. Ini ketemu semua. Ini ketemu di titik ini sudah ketemu semua. Ayo, kita mau pergi haji, mesti pakai bank. Karena apa? Karena nggak mau pilotnya bawa uang 40 juta dari jamaah, nggak mau, pasti pakai bank. Kalau ngomongin bank, mana ada bank yang tidak berhubungan dengan bank devisa New York. Sementara bank devisa New York punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha pertama Yahudi yang membiayai perang dunia I dan perang dunia II. Zaman mau ngomong apa? Tiba-tiba oke, kita Islam semua, nggak usah pakai bank. Tapi apa sampean bisa kemana-mana nggak pakai uang? Ayo, aku takut. Iso kita bisa mengatakan bank haram, tapi sampean bisa kemana-mana nggak pakai uang. Sementara uang produksi bank, bukan produksi KUD. No. Jadi dunia ini sudah maju, nggak usah mundur. Demokrasi silakan, Anda mau mengatakan apapun itu produk kafir, tapi itu bagian dari perjalanan Taurat dan Injil yang ke Eropa. Nggak mau pakai demokrasi, pakai apa? Pakai khilafah. Ya sudah, pakailah. Akhirnya hancur kayak Timur Tengah, karena udah nggak musim. Loh itu. Nah khilafah itu yang bisa mendirikan siapa? Ya Imam Mahdi nanti kalau udah mendekati kiamat. Makanya agar khilafah takhririyah itu mirip kayak khilafah ala minhajin nubuwah, maka mereka cerita kiamat sudah dekat biar mirip. Padahal masih lama kiamat itu. Mau bolak-balik gagal. Katanya kalau hari Jumat bulan Ramadan tanggal 15 asteroid nabrak bumi. Takut semua udah. Akhirnya duit-duitnya dikumpulin, kasihkan kepada panitia hari kiamat.
Yang asik Gus Romli di Malang sana, dapat banyak itu panitia hari kiamat kan. Nah akhirnya itu nggak jadi, setelah hari Sabtu loh kok masih belum ada kiamat katanya. Waduh nggak jadi, akhirnya udah nggak malu-malu juga. Lihat Arab sudah mulai hijau, ini tanda-tanda kiamat. Pas hujan saya di sana akhir Desember, begitu akhir Februari Februari saya ke sana, di sana udah kering semua, karena musim panas nggak jadi lagi, lo gitu nggak kapok-kapok. Makanya kalau nanya Kiai NU, kenapa Kiai NU, Kiai santri jarang bahas kiamat? Ya karena kiamat itu bareng-bareng, jadi nggak usah dibahas. Emang kiamat giliran, jadi dibahas. Oh bareng-bareng aja, belum rampung udah. Nah ini kan terjadi, nah ini udah ketemu. Makanya orang-orang harus mulai terbuka. Bukan semata-mata tentang kosmopolitanisme Islam. Bukan semata-mata Islam tradisional in modern world. Kan ono biyen ngono kita. Nek ra salah aku nek saya eling kuwi. Lah ya kan bukan semata-mata karena problem dekonstruksi syariah. Bukan. Bukan semata-mata karena keadaan tidak memungkinkan lagi orang untuk mundur ke titik yang tadinya adalah titik-titik di mana kita masih dipisah. Munduro konslet sampean. Bang haram ngono, sampean maca Quran ra iso. Karena seluruh percetakan Quran utang bank sebelum dibeli negara. Munduro, ayo nek iso. Makanya sistem perjalanan agama disebut syariat, jalan gede maju sana, tol. Ada yang mundur pasti tabrakan. Wong ono sing mandek kayak tabrakan, apalagi mundur kembali. Pasti tabrakan. Gitu. Makanya jalan lurus dalam bahasa agama itu menggunakan kalimat sirotol mustaqim, sirotol ladzina an'amta alaihim. Itu pakai. Nah alladzina itu pasti mengalami problem sosiologi dan antropologi di luar wilayah yang berbeda. Makanya agar orang itu nggak lupa dengan masa lalunya, bahwa ini semua adalah terah Ibrahim, yang kalau disebut Ibrahim istrinya Sarah, kalau disebut Abraham istrinya Sarah. Nah kalau disebut Brahma, istrinya siapa? Saraswati. Lalu makanya sampean itu tidak, maka untuk pinter sampean ini, kudu pinter. Lah pertemuan itu terjadi di Indonesia waktu Islam datang ketemu Hindu, masalah. Islam datang ketemu Hindu masalah, makanya para wali melarang orang Jawa pergi haji. Jangan pergi haji, karena kalau pergi haji mesti konslet. Di sini nggak boleh muter candi dari Batu, lo kok sama sana Batu juga, muter juga, repot. Ka'bah kan juga dari Batu, muternya kiri juga. Hanya di sini kain selempang warnanya kuning, di sana warnanya putih. Setelah muter urusannya rambut, kalau sini digundul, sana takhalul. Nenek moyang kita yang Buddha dipelontos itu. Di sana takhalul, ambil dikit. Selesai ibadah suci urusannya sama air. Di sini air Jumprit Temanggung itu, di sana air Zam-Zam, di India air Gangga. Kalau sudah selesai beribadah, motong ke hewan, di sini namanya gadri, di sana Idul Kurban. Daripada konslet, sudahlah sholat di masjidnya masing-masing 41 kali Jumatan, jangan putus. Berhubung masjid itu adanya di Sejumadil Kubro Merapi, maka akhirnya orang pergi haji ke Gunung Merapi untuk mendapatkan 41 kali sholat Jumat tanpa putus, daripada pergi ke sana konslet. Orang Sulawesi ke Gunung Bawakaraeng karena ada makamnya, ada tempatnya Datuk Ribandang. Maka sampai hari ini ada orang meyakini haji di tanah Jawa itu cukup ke Gunung Merapi. Loh, ini epistemologi yang luar biasa yang dilakukan para wali. Nah, yang kayak gini kadang kita nggak pernah. Makanya kok tiba-tiba Gajah Mada Islam, lu cuma kondi. Nah, iya kan? Cak Nun mengatakan Gajah Mada itu Islam, punya pesantren, bapaknya Hayam Wuruk. Sekarepmu lah. Lelai ya tiba-tiba, aku sing tonggoku ora tau ngaku. Lho Gajah Mada itu tonggoku Jokomodo, ada petilasannya di sana, dari Lamongan sana ada. Aku orang anggap Islam lah repot. Loh soalnya kalau saya menganggap Islam itu susah. Loh aku loh ndongakno wong mati wis diunekke ra tutuk.
dibilang musyrik, lah kok iki malah Islamno wong mati kan malah repot. Ini satu hal. Makanya Islam ini agar manusia masa depan, ini manusia zaman Nuh ini nggak mundur, maka ditarik mundur. Ditarik mundur kemana? Ya ke sejarah awal manusia. Makanya sejarah nenek moyang di dalam tradisi Islam tidak dihilangkan. Tidak dihilangkan. Tempat pertama manusia menyembah Allah disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah. Ada barangnya. Nabi Ibrahim donga Robbana ini askan tuming dzurriyyati, dikasih peninggalan namanya makom Ibrahim. Nabi Ismail muter-muter situ kasih tinggalan Khidir Ismail. Siti Hajar lari sana sini kasih tinggalan namanya Sofa Marwah. Lempar setan kasih tempat namanya Jamarat Ula Wusta. Saat terus bahkan titik pertemuan manusia pertama dikasih tanda, disuruh nengok sana namanya Jabal Rahmah. Ini tidak boleh hilang situs ini biar manusia nggak lupa. Makanya kalau kita bisa datang ke sana. Kalau nggak bisa ya online itu aja. Caranya gimana? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, online sana aja. Makanya kalau ke sana kejauhan ya sudah, ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya udahlah seolah kamu lihat Allah, kalau kamu nggak lihat Allah, yakin Allah lihat kamu. Loh, makanya terhadap Allah itu husnudzon, dan hanya santri yang masih mengerti itu. Karena diajari abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrohimi daimil ihsani. Lah daimil ihsan niku lah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya makanya cuman kalau yang di sana kelas internasional. Nah karena kelas internasional kita ini umatnya Nabi Muhammad, maka kita walaupun umat Nabi Muhammad jangan melupakan Ibrahim. Maka kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim, sejarahnya ada, doanya ada, tempatnya ada, bahkan dijadikan rukun Islam. Loh, komplit Islam itu sebenarnya. Cuman kita kadang males mikir aja. Nah orang yang males mikir paling gampang musyrik, itu enak, langsung nggak usah mikir. Karena langsung musyrik itu nggak pakai mikir, nggak apa-apa. Enteng gitu loh. Itu bid'ah, enteng, dia nggak pikir apa-apa. Nah itu. Dan Nabi Ibrahim ketika berdoa itu apa? Rabbi habli minas sholihin. Makanya kita juga masih sama ketika ketemu kiai kita minta ya Allah mudah-mudahan punya anak soleh. Karena anak soleh itu enak. Anak soleh itu enak-enaknya apa? Wong soleh itu didoakan makhluk seluruh dunia. Karena setiap kita sholat apapun tahiyatnya ya. Arab Allah atahiyatul mubarakah, atahiyatul lillah, mau MTA, mau apa aja, ndak mungkin berani melupakan wa ala ibadillahis sholihin. Ora bakal wani ngilangi ibadillahis sholihin ini. Mesti sholikin ini disebut. Makanya jadi orang soleh itu enak. Makanya orang soleh itu seperti power bank. Jadi penuh diinstal sama setiap orang. Makanya jangan medit orang soleh itu. Orang soleh jangan diambil sendiri, keluarkan lagi, doa ini dibuang lagi terus dipancarkan. Caranya mancarkan adalah apa? Ya kalau orang soleh melakukan sesuatu jangan sendiri biar siklusnya semakin gede. Lah itulah maka orang soleh itu kalau punya sesuatu pasti bersama yang lain. Dan hasilnya apa? Indah dunia. Wong soleh ndonga, ya tidak sendiri kok nyem gitu. Solehnya sendiri doa, yang lain hamina, amin, amin. Kalau kecapean, amin, nggak apa-apa. Walhamdulillahirabbil alamin. Begitu yang banyak doa, makanya santri ngajak keluar ke alun-alun Kabupaten Sleman, namanya istighosah kubro. Lah kalau udah sampai sana, semua orang terlibat, nggak tanya agamamu apa kok jual tahu di tempat istighosah. Agamamu apa kok jual bakso di tempat istighosah. Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar, negara punya sistem keamanan informal. Itu enak ya. Makanya tambah suwe NU ya tambah gede. Jadi ini problem. Yang lain udah nggak mau.
Siklusnya orang soleh semakin mengecil, dunyane rusak. Dunya dhewe gitu. Selawat, ya bareng-bareng keluar jadi selawatan. Kumpul di alun-alun namanya Sleman Bersolah. Wah, slayer, payu, spanduk, laku, gagang pancing lah. Aku semua laku jalan, gak ada yang komplain. Orang mati kumpul lagi. Orang mati kok keluar sedekah. Inilah istimewanya orang sedekah ketika ada yang mati. Karena hanya itu bisa menjalankan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, dalam keadaan lapang dan keadaan sempit. Wong mati kok isih sedekah, wong urip, wong mati kok ngaboti wong urip. Lah kenapa emang? Wong kowe lahir kowe ngaboti wong urip. Lah kita lahir aja bapak kita utang karena sesar nanti duwe dodol becak. Kita sekolah orang tua kita bayar SPP utang derep gitu. Kenapa? Lah sekarang begitu orang tua mati gak bisa apa-apa, anaknya utang. Lah itu anak hebat gitu sauri. Lah nggih, siklusnya semakin gede. Khol. Lah apa sih ndak laku ndak jalan? Ini khol, ini urusan orang mati. Lah ini tenda laku, sound system laku, kipas angin laku, anggur Amerika bisa laku lho. Roda ekonomi berputar. Sampean kurang apa nek sing ngene iki lho. Ini lho Lombok payu. Iki mandek negara nggak bisa bergerak lagi dalam mengatur kebersamaan dan menjalankan sistem pengetahuan secara umum. Raiso. Aman harus ngomong apa kalau udah kayak gitu. Ruang publik semua tersedia. Jadi polisi ya enak. Kenapa? Tak karek pesen lho Yai benjing ngendikan ngeten nggih. Iso wong ngajine akeh. Sing liyane wis ora pengajian ora apa. Meneng ini to ae. Terus kita ziarah kubur, bis pariwisata lah, laku, nyambut tamunya wali, jual katok, laku, semuanya laku. Copet bisa hidup di makam para wali loh. Ini roda ekonomi berputar dengan siklus yang demikian gede. Kok tiba-tiba ada yang mengatakan bid'ah? Lihat aja itu, sampai ojo pisan-pisan rukun karo kelompok sing koyo ngoten niku. Negaramu ambruk karena nggak punya sangga informal yang demikian kuat. Pengajiane santri itu seminggu ping 100.000 ono. Sak Jogja itu dalam satu hari minggu kayak gini, itu bisa lebih dari 50 majelis pengajian. Satu pengajian itu 50 juta pasti keluar. Untuk beli jeruk, beli larutan penyegar, beli apa. Belum ongkos pulang kiainya. Loh ya itu coba, kalau itu berhenti, itu ditanggung negara. Sistem kerukunan seperti ini, negarane bangkrut rada anggaran. Polisi nanggung ora kuat, ndak kuat. Piro anggarannya polisi? Makanya polisi wis enak melu santri, melu kiai. Akhirnya ziarah sana, ziarah sini. Orang Sleman ziarah Surabaya. Rindu dengan tanah Surabaya. Wong ada makam gurunya. Rindu dengan Cirebon ada makam gurunya. Setiap tanah yang diziarahi menghasilkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah-tanah itu. Ini adalah bibit dasar cinta pada tanah air. Lah. Mula apa tumun santri sing seneng khol, seneng ziarah dadi teroris ora eneng sampai hari ini. Seluruh teroris tumbuh dari orang yang tidak suka khol dan tidak suka ziarah. Deloken. Sampeyan hitung mana? Wong kula mendino nangani napiter apal, ora ana sing seneng ziarah. Musyrik, rusuh. Nah, ini sebuah sistem negara, makanya aman. Dan kita diingatkan, oh iya. Wih ngene, oh gini, ketahuan enak. Coba, ayo. Terus kiai-kiai juga enak. Kenapa? Karena santri-santri ini tahu lah orang kalau sudah berbicara agama itu yang terlihat adalah Nabi dan Allah itu kan, pasti dalil menangan. Makanya kiai nggak lupa, kiai yang menangan ada kiai yang nggak menangan. Kiai yang nggak terlalu menangan kayak saya ini, bisa diinterupsi Gus waktunya habis, sudah siang berhenti saya. Tapi kiai yang nggak bisa diinterupsi dan paling sakti itu khotib. Khotib Jumat itu sektinya luar biasa. Siapa yang berani sama khotib? Ya iya kan, interupsi tip, ndak wani sampean. Makanya biar khotib itu nggak ngawur sekali tongkat sama pegang teks. Akhirnya kalau khutbah baca itakullah, takut teksnya lepas. Kalau teksnya lepas kena kipas angin kayak gini bubar teksnya. Makanya orang kalau pegang teks sama tongkat pasti tenang. Itakullah. Begitu tongkatnya hilang sama teksnya, tangannya pasti gini-gini. Saudara Jokowi pasti gitu.
Makanya sampean kamu mau melihat yang agak kocok-kocok, lihat dulu masjidnya ada tongkatnya apa enggak, itu aja. Kita, sampean takut Kiai Nasih, wah, kita punya mekanisme sosial. Makanya Indonesia enak hari ini, semua jalan dan menyongsong perubahan dari era analog ke era digital ini, jalan semua. Mana ada yang nggak jalan di Indonesia? Seluruh produk-produk besar jalan di sini, dan di sini semua yang terjadi dalam masyarakat transnasional semuanya bisa patah masuk Indonesia. Karena apa? Ada siklus yang kuat di kalangan para ulama. Ini bendera tauhid, ya ndak nukang, bendera tauhid apa aku ya maca sejarahnya Kanjeng Nabi Royah sama Liwa itu enggak gitu, itu bendera Hizbut Tahrir, bendera Hizbut Tahrir. Nah, Hizbut Tahrir itu apa? Hizbut Tahrir itu adalah sistem yang dibangun oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menyelesaikan problem Palestina, dan di sana gagal. Lu kok dibawa ke sini sama anak-anak itu produk gagal lo di Korea. Ini bendera tauhid? Enggak, itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah? Enggak, NU tahlilan pakai la ilaha illallah. Santri tahlilan pakai la ilaha illallah. Kami anti bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau kami pergi nukang tetap pakai palu, pergi sawah tetap ngarit. Nah kok angel. Awas bahaya Syiah. Dah Syiah apa? Itu lagunya Haddad Alwi. Lagunya Umi, itu lagu Syiah. Alah Umi aja Syiah. Di Indonesia yang lebih serem ada indung-indung. Doa Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Lah iya. Kok pakai nama Siti Aisyah itu kayak. Kalau itu benar-benar Syiah pasti Syiah Rafidhah itu sama Syiah Ghulat gitu. Tapi itu bukan Syiah Nabi Siti Aisyah sana, itu Siti Aisyah Indonesia, temennya Kiai Samsul. Syiah Indonesia ya apa? Aisyah Indonesia temennya Kiai Samsul, bukan Aisyah ini. Enak. Negara mau ngomong apa dengan sistem kayak gini terserah, pesan yai musim terorisme. Semua kiai pasti ngomong anti radikalisme. Ini musim corona kiai ngomong corona. Kiainya ngomong walaupun nggak paham. Saudara-saudara, karena hari ini adalah hari di mana dosa manusia terbesar dari mulutnya. Mulut gak bisa ditahan di medsos, suka-suka ngomong, maka mulut inilah asal dosa manusia milenial. Dan tangan jempol terutama megang kipet, dari situlah seluruh dosa terbuka. Karena dengan kipet bisa melihat yang paling telanjang sampai yang paling tertutup. Maka dosa manusia milenial adalah mulut sama tangan, maka turunlah corona. Sehingga mulut harus dikasih masker, tangan harus dikasih hand sanitizer. Betul, betul. Padahal ngarang gue ini. Ngarang, wong kiai ra ngerti nanti kiai kongkon ora ngerti ngarang. Lho, ngono iku ya betul, betul. Ya, karena itu berhenti ya Jumatan, siap libur. Tarweh libur, libur. Khol libur, libur. Jadi paling enak punya sistem santri ketika menjadi aparatur negara. Nurut, prai Kang, prai. Masjidnya dikunci ya. Heeh. Yang lain masih kayak, wah mu jangan takut corona. Corona itu makhluk Allah. Karena sesama makhluk Allah, kita tidak boleh takut. Cari kiai, singo ya gaenane Gusti Allah, Kang. Rasa wedi singo turun jajar singo. Lah mati dimut singo. Kiai lek bales sih seneng kayak gini. Konkret lah. Nah ini sistem, makanya Sirotol Mustaqim, Sirotol Ladina ini wong NU santri. Ini pegang terus biar tahu. Biar tahu bahwa setiap orang itu punya masa dan generasi yang berbeda. Beda, cuman yang tadi kelas internasional, khol-khol seperti ini kelas lokal, itu internasional, ini regional. Wali Songo zaman ini Kiai Samsul, kita ikut Kiai Hasyim punya fase tersendiri. Kiai Hasyim waktunya masih harus perang sama Belanda untuk merebut merah putih, itu zaman Kiai Hasyim. Makanya orang dulu sampai berdarah-darah merebut merah putih. Orang Jogja pengen punya merah putih ditaruh dalam rumah karena takut tembak Belanda. Tapi Belanda curiga kok ada merah putih, tiangnya dikasih tebu. Masih curiga tiangnya dikasih padi. Masih curiga tiangnya kasih pisang. Masih curiga tiangnya kasih kelapa. Masih curiga besok bawa tumpeng sama ingkung makan. Kata Belanda mau makan aja ribet. Yang Belanda nggak tahu nasi habis, tumpeng habis, padi mengering.
tebu mengering, pisang rontok, kelapa rontok, yang tersisa tinggal merah putih di daerah kami anak-anak Indonesia. Itu cara perlawanan budaya itu kayak gitu. Itu jadi menciptakan budaya tanding kalau dalam bahasa Kiai Samsul yang ilmiah itu. Ada budaya tanding. Surabaya sobek karena pengen merah putih. Sekarang era kita merah putih nggak minta darah, minta gini tok. Alasannya bid'ah, alasannya mantasyababi kaumin. Ini pasti zaman perang Babuyut ini mesti bandar dadu kira-kira. Lah kira-kira lagi apa urusane? Wong itu merah putih Indonesia, malah seneng dengan bendera Filistin. Iya seneng dengan bendera Filistin, tapi Filistin punya masalah tersendiri karena dia nggak bisa menyelesaikan problem dalam negeri. Pasukan kemerdekaan setelah merdeka dia tidak rukun sehingga sampai hari ini belum mendapatkan stabilitas politik dan ekonomi. Kita setelah merdeka rukun di TNI, Polri, semua punya masalahnya sendiri. Loh ini bangsa. Makanya era milenial, era digital ini sudah waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kita juga sudah punya bangsa Indonesia, punya negara Indonesia. Yang sana punya negara Eropa banyak, kita punya Indonesia. Maka bagaimana kita membangun identitas ini agar apa? Melindungi agama, melindungi manusia. Jadi baladil amin, wahadal baladil amin itu melindungi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, melindungi amanu wa amilus sholihat. Tanpa baladil amin nggak ada. Manusianya rusak, agamanya rusak. Loh, ayo coba. Nah urusan baladil amin urusannya polisi, urusannya kiai, urusan amanu wa amilus sholihat. Makanya polisi jangan terlalu rajin duha, itu urusannya kiai. Polisi cinta sunnah, ngapain sama itu biar urusannya kiai. Jihadnya polisi itu jihad di dalam situ. Kalau dalam bahasa santri jihad fisabilillah. Kalau dalam polisi jihad alat tribrata. Terus sampean? Jangan lupa loh itu dunia. Makanya bangsa-bangsa sekarang sudah semakin ke sana, menyongsong masa depan bangsanya. Amerika punya kesiapan yang luar biasa. Diajarkan kebangsaan mulai dari kecil sampai tua. Di Hollywood dia jelaskan masal-muasal bangsa Amerika, bahwa Amerika urban berhadapan dengan Indian. Jelaskan mulai dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Itu film di sana, sampai nggak pernah lihat. Kalau ngelihat dibaca itu The Last of the Mohican, Wild West, itu film-film koboi menjelaskan kebangsaan Amerika dengan bendera yang jelas. Kalah dengan Vietnam nggak boleh, dia bikin Rainbow 1 sampai 6, bangsanya nggak boleh malu. Ditekan spiritual Cina, dia bikin American Shaolin, American Kungfu. Nggak mau kalah dengan Jepang, bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Lah ini bangsa bergerak, Kang. Cina juga nggak mau kalah. Itu dia kenalkan mulai dari Wong Fei Hung, ular putih sampai ular hijau. Jelasin semua. Jepang nggak boleh mengulang masa lalunya, konflik Tokugawa dan restorasi Meiji. Dia jelaskan sangat mudah dalam film anak-anak. Apa? Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia menyongsong masa depannya, konflik ras tidak boleh terjadi. Serahkan Malaysia pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin nggak boleh lupa anak-anak Malaysia bahwa mereka harus ketemu dengan anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak India, kenalkan Jarjit. Nggak boleh lupa anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Itu cara mereka. Loh kok kita malah mundur, menjelekkan bangsa, kembali ke sistem bahula. Kita akan siap menjadi bangsa tertinggal. Kalau bangsa kita tertinggal, sistem kita tertinggal, manusia akan hilang, agama akan hilang. Pengalamannya seperti itu. Maka kemudian kita jaga seperti ini, saisone santri, kabeh dijak ndonga, roda ekonomi berputar, kerukunan terjaga. Kalau itu hilang, dihilangkan oleh kelompok bid'ah, sampean akan sangat sulit mengerjakan apa yang namanya baladil amin. Bid'ah, pengajian nggak ada, apa-apa nggak ada. Akhirnya manusia sendiri-sendiri soliter. Dia tidak pernah menjadi manusia sosial, tidak akan pernah menjadi bagian dari sebuah perubahan dengan sistem sosiologi antropologi. Loh inilah kekuatan santri. Makanya nek ono khol sampean di duit sidik bantu Pak.
Pak Wakil Bupati, Pak yang mewakili ini dengan gak ada anggaran bantu Kiai Samsul kayak khol ngono dibantu. Ojo menengahi sampean kondo ngono. Kondo buku sini kondo, aku sing kondo ngono. Lah iyalah kalau tidak negara ya. Lho nggih, ngajeng mriki, Bu. Lho nggih kondo ngono, kok bukus kandhani ngono. Khol yo entek akeh wangi ngono. Merasakan nikmatnya keberadaan santri tapi kadang lali gitu loh, malah santri kon bayar terus. Nah inilah makanya santri ku rapate sugih karena merawat bangsa dan negara setiap minggu duitnya habis. Ono khol piti entek, ono mulutan pedusnya dibeleh, ono khol pedus. Oh malah pondok iya bangunan iya ngene-ngene iki. Yang lain besar-besar dan kaya-kaya karena duit gak tau metu belas. Khol ora tau ono wong wati meneng. Tapi merasakan nikmatnya bangsa dan negara. Ini tidak fair. Makanya santri ngene. Karena apa? Kewajiban bahula, kewajiban meneruskan perjuangan para wali. Ini jangan dikira ini mekanisme sosial yang sangat tepat dan terukur. Jadi kira ini ngarang. Ah itu gaenan karangan enggak bisa. Inilah cara hidupnya santri merawat masa lalu untuk merebut masa depan. Al-muhafadzatu alal qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ini manusia zaman Nuh ini nggak mundur, maka ditarik mundur. Ditarik mundur kemana? Ya ke sejarah awal manusia. Makanya sejarah nenek moyang di dalam tradisi Islam tidak dihilangkan. Tidak dihilangkan. Tempat pertama manusia menyembah Allah disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Ada barangnya. Nabi Ibrahim donga Robbana ini askantu min dzurriyyati dikasih peninggalan namanya makom Ibrahim. Nabi Ismail muter-muter situ kasih tinggalan Khidir Ismail. Siti Hajar lari sana sini kasih tinggalan namanya Sofa Marwah. Lempar setan kasih tempat namanya Jamarat Ula Wusta. Saat terus bahkan titik pertemuan manusia pertama dikasih tanda, disuruh nengok sana namanya Jabal Rahmah. Ini tidak boleh hilang situs ini biar manusia nggak lupa. Makanya kalau kita bisa datang ke sana. Kalau nggak bisa ya online itu aja. Caranya gimana? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, online sana aja. Makanya kalau ke sana kejauhan ya sudah, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya udahlah seolah kamu lihat Allah, kalau kamu nggak lihat Allah, yakin Allah lihat kamu. Loh, makanya terhadap Allah itu husnudzon dan hanya santri yang masih mengerti itu. Karena diajari abda'u bismillahirrahmani wa birrohimi daimil ihsani. Lah daimil ihsan niku lah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, makanya cuman kalau yang di sana kelas internasional. Nah karena kelas internasional kita ini umatnya Nabi Muhammad, maka kita walaupun umat Nabi Muhammad jangan melupakan Ibrahim. Maka kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim, sejarahnya ada, doanya ada, tempatnya ada, bahkan dijadikan rukun Islam. Loh, komplit Islam itu sebenarnya. Cuman kita kadang males mikir aja. Nah orang yang males mikir paling gampang musyrik, itu enak, langsung nggak usah mikir. Karena langsung musyrik itu nggak pakai mikir, nggak apa-apa. Enteng gitu loh. Itu bid'ah, enteng dia nggak pikir apa-apa. Nah itu. Dan Nabi Ibrahim ketika berdoa itu apa? Rabbi habli minas sholihin. Nah, makanya kita juga masih sama ketika ketemu kiai kita minta ya Allah mudah-mudahan punya anak soleh. Karena anak soleh itu enak. Anak soleh itu enaknya apa? Wong soleh itu didoakan makhluk seluruh dunia karena setiap kita sholat apapun tahiyatnya ya. Arab Allah atahiyatul mubarakah. Atahiyatul lillah, mau MTA, mau apa aja, tidak mungkin berani melupakan wa ala ibadillahis
Solihin. Ora bakal wani ngilangi ibadillahi solihin ini. Mesti solikin ini disebut. Makanya jadi orang soleh itu enak. Makanya orang soleh itu seperti power bank. Jadi penuh diinstal sama setiap orang. Makanya jangan medit orang soleh itu. Orang soleh jangan diambil sendiri, keluarkan lagi. Doa ini dibuang lagi terus dipancarkan. Caranya mancarkan adalah apa? Ya kalau orang soleh melakukan sesuatu jangan sendiri biar siklusnya semakin gede. Lah itulah maka orang soleh itu kalau punya sesuatu pasti bersama yang lain. Dan hasilnya apa? Indah dunia. Wong soleh ndonga, ya tidak sendiri kok nyem gitu. Solehnya sendiri doa, yang lain hamina, amin, 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 amin. Kalau kecapean, amin, nggak apa-apa. Walhamdulillahirabbil alamin. Begitu yang banyak doa, makanya santri ngajak keluar ke alun-alun Kabupaten Sleman, namanya Istighosah Kubro. Lah kalau udah sampai sana, semua orang terlibat, nggak tanya agamamu apa kok jual tahu di tempat istighosah. Agamamu apa kok jual bakso di tempat istighosah. Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar, negara punya sistem keamanan informal. Lu enak ya Allah Kiai. Makanya tambah suwe NU ya tambah gede. Jadi ini problem. Yang lain udah nggak mau. Siklusnya orang soleh semakin mengecil. Dunyanya rusak. Dunya dewi gitu. Selawat, ya bareng-bareng keluar jadi selawatan. Kumpul di alun-alun namanya Sleman Bersolah. Wah, slayer, payu, spanduk, laku, gagang pancing lah. Aku semua laku jalan gak ada yang komplain. Orang mati kumpul lagi. Orang mati kok keluar sedekah. Inilah istimewanya orang sedekah ketika ada yang mati. Karena hanya itu bisa menjalankan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, dalam keadaan lapang dan keadaan sempit. Wong mati kok isik sedekah. Wong urip, wong mati kok ngaboti wong urip. Lah kenapa emang? Wong kowe lahir kowe ngaboti wong urip. Lah kita lahir aja bapak kita utang. Karena sesar nanti duwe dodol becak. Kita sekolah orang tua kita bayar SPP utang derep gitu. Kenapa? Lah sekarang begitu orang tua mati gak bisa apa-apa, anaknya utang. Lah itu anak hebat gitu sauri. Lah nggih, siklusnya semakin gede. Khol. Lah apa sih ndak laku ndak jalan? Ini khol, ini urusan orang mati. Lah ini tenda laku, sound system laku, kipas angin laku, anggur Amerika bisa laku lho. Roda ekonomi berputar. Sampeyan kurang apa nek sing ngene iki lho. Iki lho Lombok payu. Iki mandek negara nggak bisa bergerak lagi dalam mengatur kebersamaan dan menjalankan sistem pengetahuan secara umum. Ra iso. Sampeyan arep ngomong apa kalau udah kayak gitu? Ruang publik semua tersedia. Jadi polisi ya enak. Kenapa? Tak karek pesen tok yai benjing ngendikan ngeten nggih. Iso wong ngajine akeh. Sing liyane wis ora pengajian, ora apa. Meneng ngene tok ae. Terus kita ziarah kubur, bis pariwisata lah, laku. Nyambut tamunya wali, jual katok, laku, semuanya laku. Copet bisa hidup di makam para wali loh. Ini roda ekonomi berputar dengan siklus yang demikian gede. Kok tiba-tiba ada yang mengatakan bid'ah? Lihat aja itu, sampai nojo pisan-pisan rukun karo kelompok sing koyo ngoten niku. Negaramu ambruk karena nggak punya sangga informal yang demikian kuat. Pengajiane santri itu seminggu ping 100.000 ono. Sak Jogja itu dalam satu hari minggu kayak gini. Itu bisa lebih dari 50 majelis pengajian. Satu pengajian itu 50 juta pasti keluar. Untuk beli jeruk, beli larutan penyegar, beli apa. Belum ongkos pulang kiainya. Loh ya itu coba, kalau itu berhenti, itu ditanggung negara, sistem kerukunan seperti ini, negara ini bangkrut rada anggaran, polisi nanggung ora kuat, tak kuat, piro anggarannya polisi, makanya polisi wis enak melu santri, melu kiai, akhirnya ziarah sana, ziarah sini, orang Sleman ziarah Surabaya, rindu dengan tanah Surabaya, wong ada makam gurunya, rindu dengan Cirebon ada makam gurunya. Setiap tanah yang diziarahi menghasilkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah-tanah itu. Ini adalah bibit dasar cinta pada tanah air. Lah. Mula apa tumun santri sing seneng khol, seneng ziarah dadi teroris ora eneng sampai hari ini.
Seluruh teroris tumbuh dari orang yang tidak suka khol dan tidak suka ziarah. Deloken. Sampeyan hitung mana? Wong kula mendino nangani napiter iku apal. Ora ana sing seneng ziarah. Musyrik, rusuh. Nah, ini sebuah sistem negara, makanya aman. Dan kita diingatkan, oh iya, ngene, oh ngene, ketahuan enak. Coba, ayo. Terus kiai-kiai juga enak. Kenapa? Karena santri-santri ini tahu lah, orang kalau sudah berbicara agama itu yang terlihat adalah Nabi dan Allah itu kan, pasti dalil-dalil menangan. Makanya kiai nggak lupa, kiai yang menangan ada kiai yang nggak menangan. Kiai yang nggak terlalu menangan kayak saya ini. Bisa diinterupsi, Gus waktunya habis, sudah siang, berhenti saya. Tapi kiai yang nggak bisa diinterupsi dan paling sakti itu khotib. Khotib Jumat itu sektinya luar biasa, siapa yang berani sama khotib? Ya iya kan, interupsi tip, ndak wani sampean. Makanya biar khotib itu nggak ngawur sekali tongkat sama pegang teks. Akhirnya kalau khutbah baca itakullah, takut teknya lepas. Kalau teknya lepas kena kipas angin kayak gini bubar teknya. Makanya orang kalau pegang tek sama tongkat pasti tenang, itakullah. Begitu tongkatnya hilang sama teknya, tangannya pasti gini-gini. Saudara Jokowi pasti gitu. Makanya sampean kamu mau melihat yang agak kocok-kocok, lihat dulu masjidnya ada tongkatnya apa enggak, itu aja. Kita sampean takut Kiai Nasih, kita punya mekanisme sosial. Makanya Indonesia enak hari ini, semua jalan dan menyongsong perubahan dari era analog ke era digital ini, jalan semua. Mana ada yang enggak?